Pernah gak sih kalian gak tahu kenapa bahagia banget sama seseorang yang kalian sayang gitu? Seberapa besar pengorbanan yang kalian berikan pun kayak gak ada masalah gitu. Pokoknya ya tulus ikhlas aja. Mau orang nganggep kita bodoh atau apapun atau apalah ya, kayak ya udah sih bodoh amat gitu. Kita mah enjoy aja yang ngerasain. Pernah gak? Mungkin kebanyakan orang menafsirkan bahwa itu adalah perasaan mencintai seseorang yang kita sayang pastinya. Lantas cinta itu sebenarnya bagaimana sih? Halo friend, sebenarnya definisi cinta itu sangat luas. Namun kali ini aku ingin sedikit menyampaikan sudut pandangku perihal mencintai itu sendiri, agar lebih spesifik dan poinnya lebih jelas. Tendensi dari pembahasan ini adalah definisi cinta antara sepasang manusia pada umumnya. Aku tahu untuk berbicara soal cinta, jelas akan memiliki banyak makna berbeda dalam mendefinisikannya. Tapi karena hal itu, menurutku justru akan menarik untuk menguliknya dari berbagai sudut pandang, kemudian peristiwa, situasi, dan pengalaman personal yang dia alami. Karena apapun definisimu tentang cinta, sebenarnya proses yang kamu lalui, pengalaman yang pernah kamu jalani, dan apa yang kamu rasakan saat menjalaninya akan sangat berpengaruh dalam ngebentuk mindsetmu tentang arti cinta itu sendiri dan bagaimana kamu menyikapi itu. Aku sama sekali tidak berusaha untuk menggiring sebuah keyakinan tentang cinta hanya pada satu definisi dan sudut pandang saja. Di sini aku hanya ingin sedikit menekankan bahwa mungkin mindset kita dalam memahami cinta itu cukup dangkal. Aku tidak bilang itu salah, tapi lebih ke apakah hanya sebatas itu? Sebelum aku ngebahasnya lebih jauh, seperti biasa aku ingin kalian menghilangkan stigma salah ataupun benar. Dan mari kita sama-sama memahami dengan kesadaran yang cukup yang nantinya kita sesuaikan dengan realitas hidup diri kita masing-masing. Poin apa yang dapat kalian ambil semoga bisa ngebantu kita semakin matang dalam menyikapi situasi. Terlepas dari apapun definisimu tentang cinta, aku yakin kalian sepakat bahwa cinta itu adalah soal perasaan. Iya enggak? Dan jika kita bicara soal perasaan, akan sangat kecil kemungkinan untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mungkin akan sangat bahagia ketika mencintai seseorang. Tapi di sisi lain secara tidak langsung kamu menjadi dekat pula dengan rasa takut dan khawatir atas kehilangan gitu loh. Kamu boleh merasa mencintai seseorang dengan tulus, merasa banyak hal telah kamu korbankan, atau merasa bahwa kamu telah melakukan banyak hal gitu. Tapi semua akan terasa sangat kering ketika ternyata orang yang kamu cintai tidak pernah bisa menghargai dan bersyukur akan kehadiranmu. Waduh, itu sakit banget sih. Lalu, kenapa ada rasa sakit di balik cinta? Aku pikir mengawali sebuah percintaan memang terasa sangat manis. Manis banget malah. Pas PDKT gitu ya. Tapi ternyata aku baru paham gitu, bahwa ada hal yang jauh lebih manis dari itu. Yaitu ketika kamu menyadari bahwa kamu benar-benar mencintai. Wow. Dengan cinta kamu bisa menjadi buta. Dengan cinta kamu bisa menjadi tuli. Dengan cinta mulut bisa bungkam. Dengan cinta ego yang batu bisa terasa seperti angin. Namun hanya dengan pertanyaan yang kamu pertanyakan dalam pikiranmu, itu semua bisa menjadi terasa kosong. Sejauh apapun kamu berpikir soal cinta, seberapa lama kamu menghabiskan waktu mempelajari cinta, sesering apapun kamu memahami cinta, semua itu terasa kosong jika kamu tidak pernah merasakannya.
Maka dari itu, jika kamu memahami bahwa cinta adalah perihal rasa, seharusnya kamu tidak membebankan pada pikiran. Ketika kamu merasa sangat bahagia, mungkin akan sulit menggambarkannya melalui kata-kata. Seperti halnya saat kamu merasa benci juga. Mungkin juga akan sangat sulit menggambarkannya melalui ucapan dan kadang kita memilih untuk diam gitu. Kamu hanya bisa merasakannya, namun akan sangat terbatas dalam menjelaskannya. Sebagai analoginya seperti ini, kamu tahu rasa manis, tapi apakah kamu bisa menjelaskan manis itu apa? Nah, kamu tidak perlu berusaha untuk mencari kiat-kiat dalam membahagiakan. Kamu tidak perlu membaca banyak bacaan buku soal cinta agar kamu paham. Karena yang kamu butuhkan adalah melibatkan diri kamu secara langsung dalam merasakan cinta. Semakin kamu mempunyai banyak definisi tentang cinta, maka kamu akan semakin tidak memahaminya. Sedih, senang, ragu, keyakinan, komitmen, tanggung jawab, ataupun kepercayaan, itu semua hanya akan menjadi paradok untuk kamu pahami. Kalau saranku sih, rasakan saja gitu. Libatkan diri kamu dengan kesadaran, jalani realitas yang ada, nikmati setiap situasi atas dasar proses. Jika dalam mencintai kamu masih sering merasakan kecewa, maka atur ulang ekspektasimu. Karena ya setauku tidak ada yang lebih sering menimbulkan kekecewaan selain matahnya ekspektasi gitu. Ini bukan persoalan pada siapa kamu mencintai, tapi tentang bagaimana kamu mencintai. Jika dengan mencintai dapat membuatmu bahagia, maka jangan biarkan kebencian bertahan dalam dirimu terlalu lama. Oke?